Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Warna 30, ditemani saya Juan Sakuarela. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan mengisi ruang informasi Anda tentu saja untuk membahas topik yang menarik dan edukatif bagi Anda. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencegah kepunahan bahasa daerah, ditemani oleh narasumber yang tentu saja akan memberikan informasi bagi kita semua. Dan sudah hadir kali ini bersama-sama dengan saya. Yang pertama, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku ada Pak Sahril, SS MPD. Selamat berjumpa kembali Pak. Selamat berjumpa Juan. Dan juga ada dari KKLP Perlindungan dan Permodernan Bahasa dan Sastra dari Kantor Bahasa Maluku ada Pak David Huta Barat, SS. Siang Pak Juan. Baik, dan pemirsa tentu saja ini bukan kali pertama kita berbincang-bincang dengan Kantor Bahasa Maluku mengenai kepunahan bahasa daerah, dan Kantor Bahasa menjadi sangat vokal terus-menerus membicarakan mengenai bagaimana pentingnya kita untuk selalu menjaga bahasa daerah dan mencegah dari kepunahan. Untuk itu saat ini kita akan langsung saja berdiskusi bersama-sama dengan Pak Sahril juga dengan Pak David mengenai apa langkah yang sampai saat ini sudah ditempuh oleh Kantor Bahasa untuk bagaimana bisa mencegah kepunahan bahasa daerah ini. Silakan, saya ke Pak Sahril. Ya, terima kasih Juan. Selamat jumpa semua kepada pemirsa. Kita sadari bahwa Maluku ini memiliki bahasa yang cukup banyak. Ya. Saat ini sudah tercatat bahasa daerah sama kami itu ada 70 bahasa daerah yang dimiliki oleh Provinsi Maluku, dan 62 itu sudah terregistrasi. Di antara 70 bahasa daerah itu saat ini sudah 5 bahasa punah. Dari daftar yang kami data itu udah ada 5 bahasa yang punah. Dan dari 62 bahasa yang sudah terregistrasi itu kami memandang bahwa lebih separuh itu mengalami kondisi yang memprihatinkan, sudah menuju kepunahan. Oleh sebab itu program yang kita lakukan selama ini di samping mendata kita juga melakukan berbagai kegiatan untuk pelestarian bahasa itu. Nah, untuk tahun 2022 ini kami membuat satu program yang merupakan turunan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Merdeka Belajar edisi 17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Saya gambarkan bahwa di Indonesia sekarang sebagai pilot proyeknya ada 12 provinsi yang ditetapkan sebagai daerah yang mendapatkan program revitalisasi bahasa daerah. Salah satunya itu adalah Provinsi Maluku. Nah, di Provinsi Maluku untuk tahun ini kita melaksanakan pada 3 bahasa yang ada di 3 wilayah, yaitu bahasa Buru di Kabupaten Buru, kemudian bahasa Ke yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian bahasa Yamdena yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, ini yang menjadi sasaran kami untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi pada tahun ini. Nah, ada pola yang kita terapkan di sini karena di Maluku ini bahasanya banyak, penuturnya sedikit, lalu belum ada muatan lokal yang diterapkan secara turunan dari provinsi atau kebijakan yang bersifat regulasi. Maka kita melaksanakannya itu dengan tipe C istilahnya atau model C, yaitu melalui komunitas, juga melalui guru, tetapi tidak masuk di dalam proses belajar mengajar. Dia hanya bersifat pembelajaran yang bersifat ekstrakurikuler. Ya. Untuk tahun ini di 3 daerah itu kita mengambil untuk pendidikan itu ada 58 sekolah SD, 40 sekolah di tingkat SMP, kemudian kita juga melibatkan 45 komunitas. Ya. Jadi ada 251 nanti di samping yang lain-lainnya 251 yang akan kami jadikan guru master atau guru utama yang kita ajar untuk pelaksanaan revitalisasi di 3 daerah yang bersangkutan. Nah,
Nanti mereka mengajarkan setelah kami tatar, kita ada pelatihan untuk guru-guru master ini, mereka kembali ke apakah ke wilayahnya atau ke lembaga pendidikannya masing-masing. Nah, nanti mereka akan memberikan materi tentang pengajaran bahasa daerah. Perlu kami sampaikan bahwa program revitalisasi bahasa daerah ini anak-anak itu tidak belajar bahasa daerah, tetapi bagaimana memanfaatkan bahasa daerah. Jadi polanya agak berbeda, karena kalau belajar bahasa daerah mungkin agak membosankan, tetapi bagaimana anak-anak itu memanfaatkan bahasa daerah itu untuk karya-karyanya, yaitu nanti mungkin dia bisa berkarya melalui puisi, cerita pendek, kemudian pidato dan sebagainya. Jadi untuk program revitalisasi ini kami mengambil ada namanya nanti 6 materi ya, 6 materi atau mata lomba kalau dalam silahirnya nanti, yaitu ada menulis cerpen, semuanya dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Kemudian menulis dan membaca puisi, kemudian mendongeng, menyanyi, pidato, dan terakhir itu kita bikin juga stand up comedy dalam bahasa daerah. Dalam bahasa daerah. Yang bersangkutan. Ya. Nah, di akhir proses revitalisasi nanti sekitar bulan November atau Oktober itu kita adakan namanya Festival Tunas Bahasa Ibu untuk 6 materi ini. Nah, itu festivalnya itu akan dilaksanakan di tingkat kabupaten ya. Kemudian nanti para pemenang yang terbaiknya akan kita adakan di Kota Ambon, tetapi bukan bersifat festival atau perlombaan karena tidak bisa dilombakan di tingkat provinsi. Mengapa? Karena bahasanya berbeda, satu dari bahasa Buru, satu bahasa Ke, satu bahasa Yamdena. Jadi di sini hanya bersifat pertunjukan saja, pertunjukan eksibisi di dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Dan dari yang terbaik juga tingkat provinsi itu akan ada perlombaan lagi nanti tingkat nasional, itu juga bulan November tahun 2022 ini. Jadi berjenjang dia. Dan disepakati juga karena tahun 2023 itu Indonesia sebagai tuan rumah peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional, itu nanti juga mereka akan diikutkan lagi pada festival atau peringatan pada level internasional. Jadi mulai dari lokal, provinsi, nasional, dan internasional. Itulah salah satu upaya kami untuk membangkitkan, menghidupkan kembali bahasa yang sudah kami kategorikan daya hidupnya sudah melemah begitu. Wow, jadi memang betul-betul dipersiapkan dan dikawal terus ya Pak, bahkan sampai ke level internasional rencananya nanti 2023. Iya, karena ini programnya ini udah program nasional, jadi kegiatan ini betul-betul ada hasil yang kita peroleh, karena kami secara matematisnya itu ada mengcover nanti 3.920 siswa. Jadi peserta revitalisasi ini secara keseluruhan di 3 daerah itu ada 3.920 siswa. Nah, ini kan angka yang cukup lumayan banyak untuk satu program. Jadi kita melibatkan 3.000. Itu yang tercatat resmi, mungkin nanti ada partisipan dan sebagainya. Kami perhitungkan bisa hampir 10.000 nanti kalau penontonnya semua itu kan termasuk partisipan yang di dalam pemasyarakatan. Nah, inilah satu upaya kami untuk menjadikan bahasa daerah itu bisa bergairah. Nah, sasaran kami itu ada 3, yaitu guru, komunitas, dan siswa. Jadi mereka ini yang akan menjadi sasaran kegiatan revitalisasi kegiatan ini. Tetapi yang menjadi sasaran utama itu adalah siswa. Yang 3.920 itu adalah siswa. Dalam catatan kami, siswa itu tidak harus dia berada pada posisi di lembaga pendidikan. Karena di komunitas mungkin aja nanti ada yang mengcover atau mengajari anak-anak yang putus sekolah mungkin, tetapi dalam usia sekolah SD ataupun SMP. Inilah maka kami sebutkan tunas bahasa ibu. Jadi dia akan
tunas itu sesuatu yang kecil nanti bisa akan besar, bisa jadi pohon ya, Iya. jadi cabang dan jadi pohon, dan ini bisa cara upaya untuk melestarikan Iya. bahasa daerah. Iya. Saya ke Pak David Ya. Kuta Barat karena di KKLP Ya. perlindungan dan pemodernan bahasa Perlindungan dan pemodernan bahasa dan sastra. bahasa dan sastra itu adalah tanggung jawab dari Pak David Ya. dan teman-teman untuk program revitalisasi ini Ya. sebenarnya Pak David. Nah, Ya. itu bagaimana persiapannya sejauh ini, apa saja yang sedang disiapkan untuk seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ya. Pak Saril. Baik, para pemirsa dimanapun berada saat ini, bahwa Kantor Bahasa Provinsi Maluku melalui kelompok kepakaran dan layanan profesional pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra tentunya terus bekerja aktif ya untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah. Kemarin kita sudah melakukan di Swiss Bell itu, kemarin hal pertama yang kita lakukan adalah rapat koordinasi dulu antar instansi dengan kami yang meliputi dari Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi 3 kabupaten ini kami datangkan dan kami inapkan Pak Juan di Swiss Bell Hotel. Di sana kita berkoordinasi sampai kepada komitmen dan kesimpulan bersama ya. Kita komitmen dan rekomendasi apa di sana. Nah, di sana berjalan dengan lancar Pak Juan. Nah, 3 kabupaten ini siap bersedia untuk menerima kedatangan kami. Karena memang untuk revitalisasi bahasa daerah ini tentunya kita akan mendatangkan guru masternya dari Ambon, nanti bersama-sama dengan tim revitalisasi bahasa daerah dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku akan berangkat ke 3 kabupaten ini. Nah, kabupaten pertama yang akan kita sasar adalah Kabupaten Buru. Ini akan dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 9 Juli ini. Tentunya kami akan membawa guru master yang akan melatih stand up komedi, cerita pendek, dongeng, puisi, pidato, dan nyanyian rakyat. Ada ada guru master yang kita datangkan ke sana, ke Kabupaten Buru, dan Kabupaten Buru akan kita ajar sebanyak 111 guru utama. Guru utama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan berangkat ke Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2022. Jadi tanggal 9 Juli sampai di Ambon, 11-nya berangkat lagi kami Pak Juan. Jadi 1 bulan ini kita memang di jalan. Nah, tapi demi revitalisasi bahasa daerah, demi bahasa daerah di Maluku itu tetap tetap tidak sampai ke dalam kepunahan. Nah, 11 sampai 17 Juli 2022 kita di Kabupaten Maluku Tenggara, dan ini guru master yang kami bawa dari Ambon akan melatih sebanyak 79 guru utama yang ada di sana. Nah, selanjutnya di tanggal 24 sampai tanggal 30 Juli 2022 kami akan berangkat ke Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, dan kami akan membawa dari sini juga guru master dan akan melatih sebanyak 61 guru utama di sana. Jadi ini sudah punya kesepakatan Pak Juan. Bahkan saya sangat berterima kasih sekali kepada 3 kabupaten yang berpartisipasi untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah ini. Mereka komitmen untuk menyiapkan tempat kepada kami. Nah, ini penting sekali, tempat untuk pelaksanaan TOT-nya, train of trainer-nya. Jadi nanti kami akan melatih yang 111, 79, 61 itu tempatnya sudah ada Pak Juan di hasil rapat koordinasi ini. Jadi sementara kami dari KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra tentunya rapat koordinasi sudah berhasil, sekarang tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaan dari TOT ini, yang guru master melatih guru utama. Yang mana nanti guru utama ini akan melatih anak-anak siswa SD dan SMP. Saya coba akan jelaskan, kalau Buru dia akan kita akan targetkan Buru itu sebanyak 1.760 siswa. Dengan pembagian, SD itu sebanyak 1.040 siswa, dan SMP itu 720 siswa. Jadi totalnya 1.760 siswa. Jadi guru master yang melatih guru utama di setiap kabupaten ini, ketika nanti sudah selesai, guru utama ini akan mengajarkan lagi yang 1.760 siswa ini. Nah, untuk Kabupaten Maluku Tenggara,
itu sebanyak 1.200 siswa dengan pembagian 720 siswa SD, 480 siswa SMP. Jadi totalnya 1.200 siswa. Dan terakhir di kabupaten terakhir ini Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sebanyak 960 siswa dengan pembagian bahwa SD sebanyak 560 siswa dan SMP sebanyak 400 siswa. 560 siswa untuk SD dan 400 siswa untuk SMP. Nah, kami juga dalam menentukan pengajar ini, guru utama yang akan mengajarkan kepada jumlah siswa yang saya jelaskan tadi, kami menyerahkan kepada setiap kabupaten. Karena dengan kriteria yang sudah kami tentukan, jelaskan pada saat rapat koordinasi berlangsung di Hotel Swiss Bell itu. Kami sudah jelaskan kriterianya seperti apa dan mereka yang memiliki wewenang untuk memilih 111 di Buru, 79 di Maluku Tenggara, dan 61 di KKT. Jadi sudah sampai sebatas itu, tinggal pelaksanaannya dan kita akan evaluasi, monitoring, karena evaluasinya juga kita akan buatkan, bahkan sampai kepada tes awal dan tes akhir, atau pre-test dan post-test, Pak Juan kita sudah siapkan secara online. Jadi nanti anak-anak itu, guru utama itu sebelum dilatih, kita akan ukur pemahaman dan pengetahuannya. Sehingga dari situ kita akan tahu di mana yang kurang. Dan di situ akan kita perbanyak untuk mensukseskan ini. Begitu Pak Juan. Baik. Jadi memang segala hal sudah diupayakan dan dipersiapkan dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku dan tentu saja dukungan dari berbagai pihak juga dibutuhkan, termasuk juga dari pemerintah daerah. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana peran dari pemerintah daerah juga untuk sama-sama ada dalam revitalisasi bahasa daerah. Salah satunya adalah dengan membuat semacam regulasi yang dapat melindungi bahasa daerah di Provinsi Maluku. Setelah ini kita akan kembali lagi di Warna 30 setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih menyaksikan Warna 30 bersama saya Juan Sakwarela, dan saat ini kita masih membahas mengenai bagaimana mencegah kepunahan bahasa daerah bersama dengan Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Pak Saril, Kepala Kantor Bahasa, dan juga Pak David Huta Barat. Baik Pak, jadi memang sampai saat ini kita ketahui belum ada regulasi yang menjadi pedoman agar pemerintah daerah kita dan juga instansi terkait dapat melindungi bahasa daerah. Apakah dari pandangan Kantor Bahasa sendiri ini seberapa penting adanya regulasi ini, Pak? Ya, terima kasih. Memang di dalam sesuatu kegiatan, terutama di dunia pendidikan ini, ya dalam pelestarian bahasa daerah itu yang paling ampuh itu adalah melalui jalur pendidikan, melalui jalur pendidikan, yaitu melalui muatan lokal, pembelajaran muatan lokal. Nah, kondisinya di daerah kita ini belum bisa diterapkan muatan lokal. Ada beberapa faktor. Pertama, karena kondisi bahasanya yang banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah belum adanya aturan hukum atau payung hukumnya atau regulasi. Karena berkaitan dengan namanya pembelajaran muatan lokal ini, prosesnya itu ada hulu dan ada hilir. Hilirnya itu proses belajar mengajar. Tapi hulunya itu apa? Hulunya itu harus ada regulasi yang melindunginya. Ada kampus yang melahirkan guru mata pelajaran muatan lokal. Di Maluku kan belum ada. Jadi pusat itu memandang walaupun sudah ada beberapa daerah menerapkan pembelajaran bahasa daerah, tetapi itu legal formalnya belum ada gitu. Karena itu hanya beberapa guru, misalnya di lembaga-lembaga pendidikan swasta sudah ada mengajarkan muatan lokal, tetapi legal formal secara belum ada. Sehingga kalau pusat memandang ya Maluku ya tidak ada muatan lokal. Mengapa? Pertama, belum ada regulasi. Kedua, ada nggak Unpati melahirkan atau jurusan muatan lokal? Belum ada. Jadi ini otomatis tidak ada. Nah, jadi ini makanya ini hulu ini. Kami juga mengacukan bahwa programnya regulasi ini harus ada, dan alhamdulillah kami sudah
mengajukan kepada DPRD untuk menjadi hak inisiatif DPRD untuk membuat regulasi yaitu Perda tentang pelindungan bahasa dan sastra daerah yang ada di Maluku. Kami menurut kabar sekarang prosesnya sudah sampai ke Badan Pembuat Peraturan Daerah di DPRD provinsi. Untuk tahun ini lagi sudah mau masuk ke Pansus. Nah, mudah-mudahan paling lambat 2023 Maluku sudah punya regulasi yang bisa melindungi bahasa dan sekaligus upaya ini untuk melestarikan bahasa daerah. Ya. Mengapa regulasi ini penting? Karena nanti berkaitan dengan gurunya. Karena guru mengajar nanti kalau mau dibayar honornya, kamu mengajar bahasa daerah atau sastra daerah, apa dasar hukumnya? Ya, jadi orang keuangan tidak akan mau bayar. Jadi gitu. terakomodasi di dalam keuangan daerah. Iya, gitu mata ya, anggaran itu nggak ada. Jadi ini Ya, banyak beberapa ya. daerah yang tidak menyadari. Saya mengatakan kepada ada beberapa kawan juga yang sudah buat program muatan lokal di daerah gitu kan, tetapi hulunya diabaikan. Nah, ini saya katakan untuk program bahasa daerah itu mengajarkan bahasa daerah itu ada hulu ada hilir. Ya, jadi ini harus sejalan, saya kira itu. Dan ini alhamdulillah kami akan membantu dan kami tidak punya hak untuk membuat peraturan daerah itu atau mengajukan. Kami hanya menyarankan saja karena kami UPT Pertikal unit pelaksana teknis Pertikal yang punya hak itu adalah Pemda. Nah, karena bahasa daerah itu milik daerah. Jadi peraturan daerah itu harus juga dibuat oleh daerah. Saya kira itu. Jadi memang secara ilmu pengetahuan itu dari kantor bahasa secara penelitian begitu, kemudian diserahkan kepada Pemda begitu ya. Ya, baik. Dan untuk program revitalisasi daerah-daerah ini juga turut melibatkan kaula muda, yaitu dari Duta Bahasa Provinsi Maluku sendiri yang tahun ini juga akan ada pemilihan yang baru juga. Nah, bagaimana pelibatan anak-anak muda ini dalam program revitalisasi bahasa daerah ini, Pak? Mungkin saya ke Pak David. Oke. Ya. Baik. Tentunya arahan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentunya dalam revitalisasi bahasa daerah ini melibatkan duta bahasa. Tentunya ini adalah terobosan yang menurut saya sangat baik sekali. Kita melibatkan semua pihak di sini. Nah, duta bahasa juga kita berikan arahan terkait dengan mereka di sana akan melakukan apa. Tentunya kegiatan revitalisasi bahasa daerah mulai dari awal sampai akhir mereka yang mengawal, Pak Johan. Jadi dalam arti mereka kita sudah bekali alat seperti laptop juga untuk kamera, semuanya kita sudah sediakan untuk mereka buat aktivitas seperti ini. Kayak tanggal 3 dan 9 sampai dengan 9 Juli ini kami di sana. Maka kami nanti akan bersama-sama tanggal 3 ini dengan duta bahasa berangkat ke Buru. Tetapi bukan hanya di Buru, karena ini adalah 3 kabupaten, maka baik di Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini duta bahasanya juga berangkat tanggal 3. Mereka ngapain? Mereka berbuat apa? Ini yang menarik kita bahas. Yang pertama, mereka memastikan tercapainya, mereka mengawal 111 guru utama yang ada di Buru, 79 yang ada di Maluku Tenggara, dan di Tanimbar ada 61, mereka tercapai. Itu semuanya mereka akan lihat semuanya. Mereka akan mengawal semuanya. Baik nanti memang undangannya nanti pemerintah daerah yang akan mengeluarkan, tetapi mereka mengawal juga. Nah ini, jadi selain itu, selain memastikan guru utama itu tercapai sesuai dengan target di rapat koordinasi yang kita buat dengan pemerintah daerah, selain itu juga mereka akan melaporkan aktivitas-aktivitasnya. Seperti nanti proses pembelajarannya seperti apa. Bukan hanya itu, kita akan buat mereka di sana sampai bukan hanya guru master, guru utama yang dilatih, tetapi nanti anak-anak yang 3.920 nanti kegiatannya hari ini buat apa, besok buat apa, sampai kepada 3 bulan itu. Nah, jadi mereka di sana diletakkan di 3 kabupaten ini. Tentunya kami memilih
duta bahasa yang terbaik tentunya pastinya dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Seperti itu. Jadi keterlibatan mereka sangat memang holistik ya. Artinya dari awal sampai kepada akhir mereka mengawal kegiatan ini sukses sampai dengan sukses dan sampai dengan menghasilkan output yang diharapkan oleh Badan Bahasa. Seperti itu Pak Juan. Baik, jadi memang program-program revitalisasi bahasa daerah ini sudah direncanakan dengan baik dan persiapannya juga bisa kita lihat sama-sama begitu pemirsa. Dan sebagai pernyataan penutup mungkin saya akan meminta dari Pak Sahril dan Pak David mengenai apa ekspektasi, apa harapannya dari Kantor Bahasa Maluku terkait dengan program-program yang sedang dijalankan ini dan juga dukungan dari berbagai pihak juga untuk dapat turut ambil bagian dalam revitalisasi bahasa daerah ini. Saya persilahkan ke Pak Sahril. Ya, terima kasih. Tujuan sebenarnya dalam revitalisasi ini ada 4 tujuan, yaitu menjadikan penutur aktif bahasa daerah untuk mempelajari bahasa daerah dengan menyenangkan. Itu bagi pelajar, kemudian menjaga kelangsungan hidup bahasa daerah, menciptakan ruang kreativitas dengan menggunakan bahasa daerah, kemudian untuk menemukan fungsi ranah baru dari penggunaan bahasa daerah itu. Apa itu ranah baru? Sekarang kan kita dunia digital, makanya kita nanti kegiatan-kegiatan itu semuanya kita publikasikan. Termasuk nanti kami menurunkan tim duta bahasa itu setiap hari mereka bikin konten dan itu langsung linknya itu langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, perlu juga kita sampaikan bahwa program revitalisasi ini merupakan program nasional dan program turunan dari Komisi 10 DPR RI. Jadi kebetulan Maluku tidak punya wakil ya, tidak punya wakil di Komisi 10 DPR RI. Kemarin itu sebenarnya hampir Maluku tidak dapat jatah ya, karena kita tidak punya wakil di Komisi 10 ya kan. Kemarin itu kalau kita punya wakil itu dia akan turun langsung ke sini. Di daerah yang lain yang punya wakil mereka akan turun. Jadi ini program kami saya yang melaksanakan di sini, ini program yang betul-betul diawasi dan betul-betul menjadi program nasional, karena bukan hanya program Kementerian Pendidikan tetapi adalah perintah dari Komisi 10 yang menangani kebudayaan dan kesehatan dan kemasyarakatan di DPR RI. Nah, oleh sebab itu kami berharap pemerintah daerah kita semua bisa mendukung ini sehingga apa yang menjadi keinginan kita bisa terlaksana, sehingga ujung-ujungnya nanti akhirnya bahasa daerah kita bisa terselamatkan dari kepunahannya. Baik, silakan Pak David. Baik, terima kasih Pak Juan. Punahnya bahasa daerah tentunya punah budaya. Tentunya Kantor Bahasa Provinsi Maluku, lokasi pekerjaannya adalah tentunya di Kantor Bahasa di Provinsi Maluku. Yang saya mau katakan adalah ketika punah bahasa daerah di Maluku, maka bisa kita bayangkan begitu banyaknya budaya di Maluku yang akan punah. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan bahasa daerah yang ada di Provinsi Maluku. Salah satu program kami dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku adalah dengan revitalisasi bahasa daerah yang akan kita laksanakan ini di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oleh karena itu kami meminta bantuan kerjasama yang baik antara ketiga kabupaten ini untuk kita sama-sama menyukseskan kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini, dan kita harus mengawal kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini yang bertujuan sangat baik sekali untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Sahril dan juga Pak David Tabara dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku yang sudah memberikan banyak sekali informasi terkait dengan revitalisasi bahasa daerah dan bagaimana kita bisa mencegah kepunahan bahasa daerah. Baik pemirsa, bahasa daerah menyimpan sejarah dan wawasan yang dimiliki oleh leluhur kita yang seharusnya diwariskan dan dimiliki oleh kita yang hidup hari ini maupun juga anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi kami juga berharap bahwa Anda yang menonton dapat berkontribusi untuk sama-sama dapat
menjaga dan melindungi bahasa daerah yang kita miliki. Terima kasih sudah menyaksikan Warna 30, sampai jumpa di Warna 30 selanjutnya.